Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis struktur permintaan agregat dan kebijakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024. Adapun latar belakangnya, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 stabil kisaran 5,1 sampai 5,2%. Didukung konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah. Tantangan utama, suku bunga tinggi 6%, penurunan ekspor, dan gejolak global. Analisis dilakukan dengan model keseimbangan 3 dan 4 sektor. Lalu ada tujuan dan rumusan masalah. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan yang pertama, menganalisis komponen pengeluaran agregat. Yang kedua, menilai keseimbangan ekonomi dan efektivitas kebijakan fiskal. Yang ketiga, memberikan rekomendasi ekonomi berkelanjutan. Lalu ada masalah. Yang pertama itu bagaimana kondisi pengeluaran agregat Indonesia tahun 2024. Dan yang kedua itu bagaimana keseimbangan ekonomi model 3 dan 4 sektor. Lalu yang ketiga, seberapa besar pengaruh kebijakan fiskal dan eksternal terhadap PDB. Selanjutnya ada kerangka teori. Yang pertama, pendapatan nasional dengan penghitungan yaitu C plus I plus G plus dalam kurung X dikurang M. Selanjutnya ada konsumsi dengan pengeluaran sebesar kurang lebih 54 sampai 56% PDB. Yang ketiga ada investasi, dipengaruhi oleh bunga dan ekspektasi usaha. Selanjutnya pemerintah mendorong pertumbuhan lewat belanja publik. Ekspor dan impor menentukan keseimbangan eksternal. Yang terakhir multiplier sama dengan 1 dibagi 1 dikurang B plus M. Selanjutnya ada data ekonomi 2024. Komponen pengeluaran yang pertama konsumsi rumah tangga dengan nilai 6.900 dengan presentasi terhadap PDB sebesar 54,1%. Selanjutnya instansi dengan nilai 3.850 dengan presentasi terhadap PDB sebesar 30,2%. Pengeluaran pemerintah dengan nilai 1.030 dengan presentasi terhadap PDB sebesar 8,1%. Selanjutnya ekspor barang dan jasa dengan nilai 2.050 dengan presentase terhadap PDB sebesar 16,1%. Selanjutnya ekspor barang dan jasa sebesar nilai 1.830 dengan presentase PDB sebesar 14,3%. Yang terakhir, produk domestik bruto dengan nilai 12.000 dengan presentase terhadap PDB 100%. Data ini diambil dari BPS atau Badan Statistika 2024. Pembahasan grafik pasang surut pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 di Indonesia menunjukkan model 3 sektor Y sama dengan 11.780 triliun di mana mendekati PDB aktual. Model 4 sektor Y sama dengan 12.000 triliun di mana setara PDB real Indonesia. Multiplier K sama dengan 2,86 di mana setiap kenaikan 1 triliun pengeluaran menaikkan 2,86 triliun pendapatan nasional. Grafik menunjukkan tren kenaikan PDB dan pengeluaran pemerintah dari triwulan 1 sampai 4. Pengeluaran pemerintah meningkat dari kurang lebih 245 triliun ke 270 triliun rupiah. Kenaikan belanja publik pada triwulan 3 sampai 4 didorong program bantuan sosial dan infrastruktur menjelang pemilu. Korelasi positif antara peningkatan belanja pemerintah dan pertumbuhan PDB mendukung teori Keynesian bahwa fiskal ekspansi mendorong output nasional. Kemudian ada interpretasi. Perekonomian 2024 menunjukkan seimbang dan stabil. Konsumsi dan investasi tetap menjadi penggerak utama. Sektor eksternal memberi kontribusi positif meski surplus menurun. Multiplier 2,86 menunjukkan efektivitas kebijakan fiskal ekspansif. Tantangannya, ketergantungan impor dan harga komoditas global. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, PDB Indonesia 2024 mencapai 12.000 triliun atau stabil. Yang kedua,
keseimbangan modal 3 dan 4 sektor tercapai. Yang ketiga, kebijakan fiskal tetap efektif meski efek multiplier berkurang karena impor. Saran, yang pertama, fokuskan belanja publik pada sektor produktif atau infrastruktur industri pendidikan. Yang kedua, perkuat hilirisasi dan diversifikasi ekspor. Yang ketiga, dorong UMKM dan investasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.